Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di mana saja berada, kali ini saya akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari beberapa surat yang apabila kita baca dapat melindungi diri kita dari tenung, santet, sihir, dan berbagai macam kejelekan-kejelekan yang dibuat oleh jin dan manusia. Maka ini sangat penting untuk kita lakukan dalam keseharian kita, agar kita terhindar dari sihir, tenung, santet, guna-guna, apalagi ada hipnotis dan lain sebagainya. Dan surat-surat Al-Quran yang akan saya terangkan ini sangat populer dalam kehidupan kita, dan bahkan hampir seluruh umat Islam yang sudah dewasa insya Allah sudah hafal dengan surat ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini perlu kami jelaskan, dan bagaimana cara pelaksananya nanti sahabat bisa mempraktekkan di rumahnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing. Diterangkan dalam suatu kisah beliau Rasulullah SAW sebelum keturunan atau sebelum diwahyukan surat Al-Falaq dan An-Nas, beliau pernah sakit panas karena diguna-guna oleh seorang wanita tukang sihir pada waktu itu yang mengikatkan sihirnya dengan 11 ikatan dan dimasukkan dalam suatu sumur tua, sehingga dengan sihirnya itu Nabi kita sakit demam yang sangat panas. Tapi alhamdulillah dengan turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas, maka semenjak itu Nabi terbebas dari sihir, tenung, santet, guna-guna. Kalau sekarang ini ada namanya hipnotis dan perbuatan-perbuatan jelek yang dilakukan oleh jin dan manusia. Maka ini menjadi penting untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis disebutkan, Nabi menjelaskan, barang siapa yang membaca di pagi hari surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, dan di sore juga, sore hari menjelang maghrib, dia juga membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, dan surat An-Nas 3 kali, maka dia terhindar dari sihir, tenung, santet, guna-guna, dan berbagai kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Maka ini menjadi penting untuk penjagaan bagi kita. Oleh karenanya, sahabat di mana saja berada, mari kita praktekkan untuk dapat membaca di pagi hari setelah sholat subuh menjelang terbit matahari. Kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Di sore hari menjelang maghrib, kita juga baca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, dan surat An-Nas 3 kali. Saya contohkan bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca diulang lagi sampai 3 kali. Kemudian selanjutnya kita baca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu juga diulang sampai 3 kali.
Selanjutnya surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu juga diulang sampai 3 kali. Lakukanlah di pagi hari menjelang terbit matahari atau setelah sholat subuh, kemudian di sore hari sebelum masuk waktu maghrib atau menjelang maghrib. Maka kita yakin kita akan terlindung dari semua jenis sihir, santet, tenung, guna-guna, atau yang sekarang juga merebak seperti hipnotis. Kalau Bapak rutin, saudara rutin melakukan ini, yakin apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu akan terjaga dari kejahatan-kejahatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, di dalam suatu hadis lain disebutkan, apabila menjelang tidur, dia membaca kalimat-kalimat penjagaan ini, baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas 3 kali. Ya, prakteknya sebelum dibaca kita dekatkan tangan kita ke mulut kita, kemudian baca surat Al-Falaq 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali dan An-Nas 3 kali, lalu ditiupkan 3 kali, diusapkan dari atas seluruh badan ya sampai ke ujung kaki. Maka di dalam hadis itu disebutkan dalam tidurnya dia terjaga dari semua gangguan apa saja sampai dia bangun. Nah, setelah bangun ya, kalau mau tidur lagi baca lagi sehingga tidurnya itu aman. Nah, kita melakukan sesuatu harus dengan yakin. Di dalam penjelasan hadis itu, surat Al-Falaq, surat An-Nas itu ketika Nabi sakit karena disihir oleh seorang wanita yang ahli sihir, ketika Nabi menerima wahyu Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, satu ikatan lepas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ikatan kedua lepas. Dan seterusnya sampai surat An-Nas berakhir, jumlah ayatnya itu ada 11. Jumlah ikatan sihirnya itu diikat di benang itu sebanyak 11 ikatan. Maka satu persatu putus dengan Nabi membaca 2 surat tersebut. Nah, tentunya ya yang kita lakukan seperti petunjuk Nabi tadi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi sempurnalah apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa terjaga dari perbuatan jelek manusia dan jin berupa sihir, tenung, santet, ya, guna-guna, mantra-mantra, dan lain sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat dan selamat mempraktekkannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.